Latemasonge to Apewaling Sultan Abdul Razak Matinroe Ri Malimongeng adalah Raja Bone ke-22 yang memerintah dalam tahun 1749 sampai 1775 Masehi. Ia adalah anak Lapatau Matanatika Matinroe Nagauleng dari istrinya yang bernama Siti Maimunah Putri Raja Marusu atau Maros. Lelaki Bugis yang bernama Kecil Lama Pasosong ini dikenal memiliki sebanyak 80 anak. Karena banyaknya sehingga ia pun tidak hafal nama anak-anaknya. Tidak hanya itu, saking banyaknya, Latemasonge juga tidak menghafal nama istri-istrinya. Sebelum menjadi Raja Bone menggantikan saudaranya Wei Bacaritoja, Latemasonge telah menjadi Arum Baringeng dan Ponggawa Ribone. Di samping itu, ia pernah pula menjadi Tomarilaleng Ribone pada masa pemerintahan Bataritoja Datu Talaga. Menurut garis keturunannya, dia bukanlah putra mahkota atau anak patola karena ibunya bukanlah Arum Mangkunrai atau permaisuri. Oleh karena itu, Latemasonge hanyalah dipandang sebagai cera Rimanesai Sengenyi Ri Malindrungne. Artinya, pada kenyataannya, Latemasonge adalah anak cera, tetapi sesungguhnya adalah anak sengeng atau putra mahkota. Hal ini terjadi karena hanya dua istri Lapatau Matanatika yang diakui sebagai permaisuri, yaitu Wei Umu Datula Rompong, Putri Raja Luwu, dan Wei Mariama Kareng Patukangang, Putri Raja Goa. Sementara ibu Latemasonge, walaupun dia adalah keturunan bangsawan tinggi, tetapi tidak termasuk sebagai Arum Mangkunrai atau permaisuri, sehingga Latemasonge hanya dianggap sebagai cera. Akan tetapi, karena putra mahkota sudah tidak ada lagi yang bisa diangkat sebagai mangkok di Bone pada saat itu, maka pilihan dialihkan kepada Latemasonge untuk diangkat menjadi mangkok di Bone menggantikan saudaranya Wei Bataritoja. Sebelum meninggal dunia, Bataritoja telah berpesan bahwa yang bakal menggantikannya kelak setelah wafat adalah Latemasonge to Apewaling. Pada saat-saat terakhir Bataritoja dirawat oleh Latemasonge karena Bataritoja menganggap bahwa Latemasonge adalah saudaranya yang paling dekat. Itulah sebabnya sehingga banyak putra bangsawan Bone yang menganggap bahwa Latemasonge tidak pantas untuk diangkat menjadi Arum Bone, terutama keluarga Arum Kaju yang pernah dibunuhnya. Itu pula sebabnya sehingga akta rugeng Latemasonge di Bone terkatung-katung. Nantilah pada tahun 1752 baru dilantik sebagai Arum Bone. Untuk itu Latemasonge minta dukungan Kompeni Belanda di ujung pandang agar kedudukannya sebagai mangkau di Bone bisa dikukuhkan. Datang pula Arum Berru dan Adat Tuang Sidenreng meminta kepada pembesar Kompeni Belanda di Makassar agar kedudukan Latemasonge sebagai Arum Bone segera dikukuhkan. Karena desakan Arum Berru dan Adat Tuang Sidenreng yang bernama To Apo yang kemudian didukung oleh pembesar Kompeni Belanda yang bernama Asmaung, maka para anggota Adat Bone kembali menerima Latemasonge sebagai mangkau di Bone dan dikukuhkan pada tahun 1752 Masehi. Pada hari Senin 29 Jumadil Akhir tahun 1133 Hijriah, Arum Bone Latemasonge memperjelas pemberian saudaranya Bataritoja baik semasa hidupnya maupun setelah meninggal dunia yang dipesankan kepadanya. Setelah itu, ia pun masuk kepada Kompeni Belanda untuk mempersaksikan pemberian Bataritoja tersebut. Adapun penjelasan Latemasonge di hadapan Kompeni Belanda, Latemasonge mengatakan, adapun yang diberikan Bataritoja kepada saya ketika masih hidup, yaitu Baringeng, Amali, Patiro, Padakalae di Bantaeng, saya diberikan ketika berada di Kesi. Sedangkan daerah yang dipesankan adalah Timurung, Majang, Palingoreng, Kera, Tua, Ugi, Kita, Lapajung, Telu, Latee, dan Ta. Selanjutnya, Tua saya serahkan kepada Werana
Cita saya serahkan kepada W. Seno, Majang saya serahkan kepada W. Pakeme, Palingoreng saya serahkan kepada La Masarasa, Ugi saya serahkan kepada La Palaguna, Kera saya serahkan kepada La Makassau, Takalar saya serahkan kepada W. Yamida, sedangkan Timurun dan Takae itulah yang akan saya tempati sampai tiba ajalku. Siapa saja yang merawat saya sewaktu saya sakit, itulah yang akan memilikinya. Pembesar Kompeni Belanda di ujung pandang yang bernama Asmaung masuk ke Bone untuk menenangkan situasi, dan setelah semua permasalahan dianggap selesai dan kedudukan Latema Songe sebagai Arum Pone dianggap aman, upaya-upaya untuk merebut kekuasaan terhadap Latema Songe telah tidak ada. Barulah pembesar Kompeni Belanda membenarkan Latema Songe untuk menetap di Bone. Adapun istri Latema Songe yang diakui sebagai Arum Makunrai atau permaisuri adalah W. Momo Siti Aisyah, anak dari Maulana Muhammad dengan istrinya Datu Rapeng. W. Momo Siti Aisyah adalah cucu langsung dari Syekh Yusuf Tuanta Salamaka dari Goa. Di samping sebagai mangkau di Bone, Latema Songe juga dikenal sebagai Datu di Sopeng. Dalam khutbah Jumat, namanya disebut sebagai Sultan Abdul Razak Jalaluddin. Latema Songe memang dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat dan sangat patuh dalam beribadah. Latema Songe dikenal sebagai mangkau di Bone yang memiliki banyak anak. Dalam catatan terdapat kurang lebih 80 anaknya dengan istri yang tidak sempat dihitung. Namun istri yang dianggapnya sebagai Arum Makunrai atau permaisuri adalah W. Momo Siti Aisyah, cucu dari Tuanta Salamaka di Goa. Islam yang sudah berkembang pesat sejak masa Lapatok Matanatika semakin mendapat momentumnya ketika Latema Songe menjadi Raja Bone. Beliau didampingi oleh 2 orang Kadi Bone, yakni Kadi Bone ke-6 yang bernama Dai Malengo dan Lacendrana Kadi Bone ke-7. Pada masa pemerintahannya, Latema Songe memugar Masjid Kerajaan Bone Al-Mujahidin yang dibangun oleh Lama Darmeng. Kemudian Latema Songe juga mendirikan masjid di daerah Maros. Pada masa pemerintahannya pula, pengajian Al-Quran tumbuh subur. Bahkan ketika bulan Ramadan, ia sering mengajak para santri untuk datang ke istananya mengadakan pengajian. Dalam catatan harian Latema Songe disebutkan bahwa ia mendatangi masjid bersama-sama rakyat Bone melaksanakan salat pada lebaran Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat. Kemudian setiap tahun diadakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa kekuasaan Latema Songe, rakyat Bone bebas menyampaikan pandangan atau pendapat kepada Raja Bone. Latema Songe memang dikenal sebagai raja demokratis. Dalam catatan hariannya disebutkan bahwa saya ke Barugai, kemudian orang Bone datang menyampaikan pernyataan. Yang membawa kami semua ke sini adalah karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku kepada Puat Takwe Batari Toja, itu pula yang kami lakukan kepada Puatta, karena kami tidak membedakannya. Sesungguhnya saya merasa berat, tetapi karena begitulah adat yang berlaku di negeri kalian. Hal yang saya minta, janganlah persembahkan sesuatu yang saya tidak ingini, yang tidak sesuai dengan kata hatiku sebagaimana yang saya ucapkan. Kemudian disebutkan pula bahwa orang Bone datang berkumpul di depan masjid. Saya suruh Puana, Idio, dan Arum Mampu turun menanyakan apa keinginan mereka. Orang Bone berkata, kalau tanah Bone ini akan dibawa ke arah yang kurang baik, maka kita semua orang Bone
tidak akan menaati perintah Arumpone dan tidak akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Orang Bone mengharapkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk anak cucu kita di kemudian hari. Dalam dua kutipan yang pernyataan Raja Bone kepada Raja Latema Songe itu tergambar bahwa ajaran Islam sudah menjadi keyakinan sepenuhnya bagi mereka. Ketaatan mereka kepada rajanya tergantung kepada tindakan atau perilaku raja tersebut. Apakah ia akan membawa mereka kepada kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat atau tidak? Banyak hal yang dilakukan Latema Songe selama memerintah di Kerajaan Bone. Samparajaya adalah bendera Kerajaan Bone di masa pemerintahan Latema Songe. Raja Bone yang ke-22 ini memerintah tahun 1749 sampai 1775 Masehi, di mana bendera Samparajaya juga merupakan bendera perahu perang Kerajaan Bone yang disebut Elu Mangenre. Bendera Samparajaya juga merupakan ornamen dasar pembuatan lambang daerah Kabupaten Bone saat ini, yang di dalamnya terdapat gambar jangkar. Bendera Samparajaya terbuat dari kain berwarna biru sutera, berbentuk trapesium, pinggirannya berwarna merah, terdapat hiasan bunga berdaun 4, bentuk bunga bersegi 4, 2 daun bunga berwarna daun emas, 2 daun lainnya berwarna besi. Kedua daun ini disebut berani, yang berarti berani menghadapi segala rintangan. Samparajaya sebagai bendera Angkatan Laut Kerajaan Bone mempunyai arti mencerminkan sikap dan kekuatan serta semangat yang dimiliki orang Bone. Setelah perjanjian Bungaya tahun 1669, tempat pembuatan perahu pinisi Ara ikut terimbas. Kekuasaan beralih kepada leluhur Bone. Raja Bone tidak puas kalau tidak menggunakan perahu buatan Ara dan Lemo-Lemo Mandar sebagai tumpangan resmi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam catatan harian Raja Bone ke-22 Latema Songe, Toa Peweling mengatakan bahwa mereka sering memesan perahu di Bulukumba. Dalam catatannya tertulis tanggal 9 Juni tahun 1753 berangkat ke Patsingaluang melihat perahu pesanannya di Bulukumba seharga 40 real. Kemudian tanggal 25 Maret tahun 1755 Latema Songe memerintahkan lagi membeli 1 joah atau 2 ekor kerbau seharga 16 real yang diperkirakan setara dengan 5 ekor kerbau pada saat itu. Perahu itu dipergunakan berlayar melewati Sungai Walenai masuk ke Danau Tempe apabila hendak ke Parepare atau ke Sulawesi Utara melalui Sungai Dalau. Perahu perang tersebut dikerjakan oleh Daeng Mangali tidaklah terlalu besar, namun untuk kepentingan perang menjaga kawasan laut, Kerajaan Bone sangat andal pada masa itu. Perahu perang itu dinamai Elu Mangenre. Dari sinilah lambang Kabupaten Bone tergambar jangkar, melambangkan sifat kebaharian yang perkasa dari Raja Bone. Seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah, perahu Elu Mangenre milik Kerajaan Bone dengan bendera Samparajaya sebagai lambang kebesaran kerajaan. Di dalamnya terlukis gambar jangkar, sehingga dapat ditarik kesan bahwa sifat pelaut ini merupakan khas daripada penduduk Bone. Dari sini pula berawal terciptanya bendera Samparajaya yang juga mengandung unsur historis. Kesemuanya menggambarkan tata kehidupan yang khas serta mengandung unsur-unsur historis, kultur, patriotik, sosiologi, ekonomis, dan agraris, terutama yang melambangkan kepribadian. Dengan demikian, Samparajaya merupakan bendera Kerajaan Bone di masa lalu yang erat hubungannya dengan perahu perang Elu Mangenre yang diawali Raja Bone ke-22 Latema Songe. Kemudian dipergunakan oleh raja-raja Bone selanjutnya. Dalam tahun 1775 Masehi, Raja Bone Latema Songe Toa Pewaling meninggal dunia dalam usia 80 tahun.
Karena beliau meninggal di Malimongeng, maka digelar Matinroy Ri Malimongeng Makassar. Kerajaan Bone selanjutnya dipimpin oleh Latan Ritapu Sultan Ahmad Saleh tahun 1775.